Sustainability. Halo, saya Risa Dewi. Saya Ayu Dewi. Welcome to podcast Tech in Talk. Jadi, pada podcast kali ini kita akan mengambil judul Berinovasi dalam kolaborasi membangun prestasi bersama jurusan Teknologi Industri. Nah, sebelum kalian pada nanya Tech in Talk itu apa? Jadi, Tech in Talk ini merupakan program kerja tahunan yang diadakan oleh Bidang 1 Pendidikan dan Penalaran Dan Bidang 5 Teknologi Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Industri. Podcast kali ini disponsori oleh Maudeng Bagus dan Umah Puding. Nah, pada podcast kali ini kita akan menghadirkan orang yang berperan penting dalam membantu menyampaikan aspirasi mahasiswa jurusan teknologi industri. Siapa lagi kalau bukan pembimbing kemahasiswaan jurusan teknologi industri kita yang baru saja dilantik pada bulan September lalu. Nah, sebelum kita mengundang narasumber kita bakalan membacakan CV dari narasumber kita yang pertama. Jadi, nama beliau Nimade Noviani Kusumayani, tempat tanggal lahir Klungkung 17 November tahun 1990. Adapun pekerjaan beliau yaitu menjadi dosen di Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Kejuruan Undiksa. Dan adapun riwayat pendidikan beliau yaitu S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung tahun 2009 hingga tahun 2013 dan S2 Structural Earthquake Engineering University of California Los Angeles tahun 2015 hingga tahun 2017. Adapun pengalaman organisasi beliau menjadi pembimbing kemahasiswaan jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik dan Kejuruan Undiksa, Sekretaris Gugus Kerjasama Luar Negeri Fakultas Teknik dan Kejuruan Undiksa, Sekretaris Pusat Unggulan dan Inovasi LPPM Undiksa, Sekretaris Tim Pengembangan Prodi Baru Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Kejuruan Undiksa, anggota Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia atau yang disingkat dengan HAKI, Tim Seleksi Beasiswa Sivil ITB, Ketua Aunting Depi Sukamta Konsultan, Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Mahagotra Ganesha ITB, anggota Mahagotra Ganesha ITB, anggota Keluarga Mahasiswa Hindu ITB, anggota Himpunan Mahasiswa Sipil ITB. Dan adapun prestasi yang pernah diraih oleh beliau yaitu penerima beasiswa LPDPRI tahun 2015 hingga tahun 2017. Dan adapun keahlian beliau yaitu Structural Designer for High-Rise Building including Dynamic Analysis for Wind and Earthquake Loads. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Ibu Novia. Halo, selamat pagi Ibu. Halo Ibu, apa kabar? Cek, udah masuk? Oke, halo, selamat pagi semua, Risa Ibu. dan Dewi. Ayu. Iya, salam kenal ya, kita baru bertemu sekarang ya. Iya Ibu. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Sehat? Gimana Risa, Ayu, sehat? Astungkara sehat Ibu. Oke. Sehat Ibu. Iya, agak panas aja ya, Singaraja ya. Iya Bu, Belakangan panas ya. banget. Iya, oke. Nah, dengar-dengar Ibu baru dilantik nih menjadi pembimbing kemahasiswaan pada bulan September lalu ya Bu. Iya, betul. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah dilantik menjadi pembimbing kemahasiswaan? Mungkin bisa di-spill Ibu supaya kita yang di sini dan yang lagi pada nonton biar gak penasaran nih mereka Bu. Oke. Gimana ya? Jadi pertama saya diinfo itu oleh Bapak Ketua Jurusan yang sekarang ya, Pak Udi gitu, diinfokan bahwa saya diberikan tanggung jawab baru gitu menjadi pembimbing HMJ gitu ya di Tekin. Perasaannya waktu pertama dikasih tahu tuh ya saya ya enggak, tapi bercanda ya. Cuman nggak ada perasaan khusus ya, cuman ya ini tanggung jawab baru itu aja. Jadi saya akan coba pelajari role ini sebisa saya gitu ya, semaksimal saya gitu, supaya kita bisa berikan manfaat yang maksimal gitu ya dari kita sebagai servisnya untuk mahasiswa gitu ya. Jadi kita pengen bisa menyampaikan aspirasi dan juga membantu siswa berkembang sesuai dengan potensinya gitu ya. Jadi perasaannya ya kalau ditanya ya perasaan bertanggung jawab aja gitu ya. Tidak ada perasaan khusus gitu. Ya jadi seperti itulah kira-kira waktu di info sama Bapak Kajur gitu untuk mendapatkan tanggung jawab ini. Jadi itu ya teman-teman perasaan Ibu yang menjadi pembimbing kemahasiswaan jurusan Teknologi Industri yang baru.
Oke Bu, jadi apa saja sih Bu tugas dari seorang pembimbing kemahasiswaan itu sendiri? Mungkin teman-temannya lagi nonton belum pada tahu nih apa saja sih tugas-tugas dari seorang pembimbing kemahasiswaan. Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Oke. Tugas utamanya sudah pasti adalah mendampingi dan membina himpunan mahasiswa jurusan ya. Jadi misalkan kalian ada kegiatan atau kalian ada aspirasi tertentu yang ingin disampaikan, itu adalah tugas saya untuk membawa aspirasi itu ke dekanat, kepada pihak-pihak rektorat atau pihak-pihak lainnya gitu ya. Jadi sebagai sistem penghubung dan kemudian sebagai pembimbing kalian juga jika kalian ada masalah, saya akan coba untuk mendampingi penyelesaian masalah tersebut gitu ya, membantu mencari solusi gitu ya. Mungkin tidak langsung secara instan, tapi kita akan coba berbagai cara atau berbagai angle untuk kalian mendapatkan pemecahan masalah tersebut seperti itu ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya tugas utamanya seperti itu, adalah membimbing dan memastikan organisasi kemahasiswaan itu berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian yang lain juga pasti adalah mendampingi mahasiswa gitu ya, mendampingi mahasiswa baik secara akademik maupun secara emosional sebenarnya gitu ya. Wah, kalau misalkan masalahnya psikologis atau emosional, pasti ada pihak-pihak yang mungkin lebih bisa membantu mereka gitu ya. Mungkin saya sebagai pembimbing kemahasiswaan membantu untuk menghubungkan mahasiswa dengan bantuan yang mereka butuhkan. Kemudian dari sisi akademik tentu kita pengen semua mahasiswanya itu thriving ya in academic journey-nya mereka gitu ya. Jadi jika mereka ada masalah tentang akademiknya gitu, saya harap mereka tidak ragu untuk datang ke PA-nya mereka atau bisa ke pembimbing kemahasiswaan ya. Mungkin dari situ saya akan membantu menghubungkan dengan PA-nya atau dengan pihak-pihak yang bisa mungkin membantu mereka untuk memecahkan masalah gitu ya. Jadi kalau ditanya tugas utamanya itu adalah pembimbing dan membina dan membimbing HMJ Tekin ya. Yang mana itu akan mengarah juga kepada pembinaan dan pendampingan mahasiswa. Baik, terima kasih Bu. Jadi teman-teman itu merupakan tugas-tugas dari seorang pembimbing kemahasiswaan. Jadi buat teman-teman yang mungkin memiliki masalah, mungkin bisa menghubungi HMJ Teknologi Industri dan ibunya akan selalu membimbing mahasiswa-mahasiswa di jurusan Teknologi Industri. Baik Bu, selanjutnya menurut pandangan Ibu nih, apakah relevan mahasiswa yang mengikuti sebuah organisasi dan bagaimana pandangan Ibu mengenai mahasiswa yang memilih untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu atau yang kita sebut dengan kuliah pulang dibandingkan dengan mahasiswa kura-kura atau yang kita sebut kuliah rapat nih Bu. Oke, kalau yang kupu-kupu kayaknya saya udah sering dengar ya, kuliah pulang. Tapi kalau kura-kura ini saya baru pertama kali dengar ya, kuliah rapat. Ini pengalamannya Ayu sama Risa gitu, kupu-kupu apa kura-kura? Kalau Kura-kura, saya Ibu. kura-kura sih Bu. Oke. Pertama tanya relevansinya ya, apakah zaman sekarang mahasiswa masih relevan ikut organisasi gitu ya? Iya, Ibu. Jawabannya masih sangat relevan. Kenapa? Karena pelajaran atau pengalaman yang kita dapatkan di kelas itu sebenarnya sangat limited ya. Kalau kita coba perhatikan dari span waktu kita 24 jam sehari gitu ya. Dan itu bisa mengasah hard skill kalian for sure ya. Jadi udah pasti bisa mengasah hard skill kalian dari segi ilmu gitu ya. Tapi dari segi soft skill kita ya, kita masih perlu banyak sarana nih untuk mengembangkan soft skill kita, dan salah satunya adalah dengan ikut organisasi. Ya, itu adalah cara yang paling jitu ya. Gimana? Karena di organisasi kalian akan ketemu banyak orang dan nggak semua orang itu punya jalan atau pemikiran yang sama dengan kalian itu ya. Jadi pertama mengenali watak sendiri, kemudian mengenali bagaimana kita bekerja dengan orang lain dengan watak yang berbeda, itu adalah bekal yang akan kalian dapatkan begitu bergabung dengan organisasi. Dan itu sangat berguna kalau kalian nanti di dunia kerja udah pasti. Jadi ya pertama relevansinya apa ya, untuk pengembangan diri kalian. Gitu ya. Kalian butuh sarana yang banyak untuk berkembang gitu, dan organisasi adalah salah satu sarana jitu untuk mengembangkan diri kalian. Yang kedua, kenapa itu masih relevan? Karena kalian bisa membangun networking, di mana itu adalah salah satu hal yang penting juga ketika nanti kita udah lulus ya. Jadi ketika kalian lulus atau keluar dari bubble universitas itu,
kalian akan menemukan dunia yang sudah sangat berbeda gitu ya. Dan networking yang kalian jalin di masa perkuliahan itu menurut saya sangat penting ya. Dan saya masih sampai saat ini pun, saya lulus itu S1 di 2013 ya. Itu hampir 10 tahun ya. Tapi networking dan jalinan komunikasi yang masih saya pegang dengan teman-teman seangkatan saya itu masih sangat berguna sampai saat ini. Gitu ya. Jadi masih relevan buat mahasiswa di generasi sekarang ya, Gen Z ya. Gen Z bukan sih kalian ya? Gen Z ya benar ya. Saya nggak begitu ngikutin yang mana nih milenial, yang mana Gen Z ya. Tapi kayaknya kalian Gen Z untuk ikut organisasi ya, untuk pengembangan karakter satu, networking yang kedua, kemudian yang ketiga ya untuk menemukan enjoyment in life aja ya sebenarnya ya gitu ya. Ya tapi ini mungkin nggak bisa dipukul rata ya. Jadi ada beberapa anak yang memang suka berkumpul, ada beberapa anak yang mungkin mereka charge energinya itu sendiri gitu ya. Tapi banyak memori-memori yang masih dalam kepala saya ya, memori yang menyenangkan tentang masa-masa itu adalah masa-masa kuliah saya adalah ketika berkegiatan di himpunan ya, atau berkegiatan di organisasi. Itu banyak memori-memori lucunya gitu ya. Jadi ya itu buat charging kalian dari segi emosi dan pun energi gitu ya. Jadi itu relevansinya yang ketiga. Ya itu kalau menurut saya. Berarti selama ibunya menjadi seorang mahasiswa sama seperti kita ya Riz, menjadi mahasiswa kura-kura nih. Bener banget, kita tim kura-kura ya Bu ya. Ya tim kura-kura. Ya di tengah kura-kuranya masih dapat main juga lah ya, sempet kan 24 jam gitu ya, lama ya. Ya seru banget sih sebenarnya kalau kita menjadi mahasiswa kura-kura. Selain kita belajar di kelas, kita juga dapat belajar banyak banget di organisasi. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk ikut organisasi, karena organisasi itu selain mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan banyak sekali teman. Bener nggak Yuk? Bener banget, karena kita diajarin untuk belajar bekerja sama dalam tim. Gimana kita mengenali sifat-sifat teman-teman yang lain yang mungkin kayak nggak sepemikiran sama kita gitu. Ya setuju, jangan takut ikut organisasi ya. Ya. Nah, jadi bagaimana sih pendapat Ibu tentang mahasiswa yang menganggap ikut organisasi itu buang-buang waktu? Karena mungkin ada beberapa mahasiswa yang beranggapan seperti itu, Ibu. Mungkin bisa dijelaskan, Ibu? Oke. Sebenarnya itu menurut saya harus ada pendekatan khusus ya kepada mahasiswa yang memiliki pikiran seperti itu gitu. Mungkin harus dilihat dulu nih organisasi mana yang menjadi contoh nih, sehingga dia bisa bilang buang-buang waktu gitu ya. Kalau saya mau bilang salah atau benar itu harus lihat dulu dari kondisi orangnya ya. Mungkin aja dia memang harus bekerja, misalkan saya ada mahasiswa yang dia tidak bisa punya waktu luang selain dia belajar dan bekerja, misalkan seperti itu ya. Jadi kita harus lihat perspektifnya seperti apa. Tapi di luar kasus itu, saya rasa mungkin mereka merasakan bahwa ikut organisasi buang-buang waktu karena mereka belum merasakan manfaatnya secara langsung gitu ya. Jadi kayak kita makan langsung kenyang gitu ya, laparnya hilang, nggak kayak gitu organisasi. Memang benefit yang akan kita dapatkan itu nanti gitu. Jadi tidak sekarang gitu ya. Jadi kalau ada yang masih berpikir seperti itu, coba dulu, join dulu organisasi. Kalau memang kalian nggak merasa karakter kalian berkembang gitu ya, dan kalian nggak merasa bahwa kalian dapat koneksi gitu ya, atau nggak menjalin persahabatan, atau kalian nggak merasa bahwa kalian jadi bisa bekerja dalam satu tim, itu baru buang-buang waktu gitu ya. Dan kalian baru bisa merasakan itu nanti setelah di luar, setelah kalian selesai berorganisasi ya. Jadi kalau kalian memang merasakan hal seperti itu, kalian merasa buang-buang waktu tapi karena merasa benefitnya belum dapat, itu kalian belum sabar aja menurut saya ya. Jadi sama dengan konsep networking ya. Jadi beberapa orang merasa bahwa kalau kita networking tuh kita harus dapetin langsung nih. Padahal nggak seperti itu. Ketika kita memulai networking, itu artinya kita giving our time, kita giving our effort gitu ya. Benefit yang akan kita dapatkan itu nanti gitu. Ya, organisasi juga seperti itu. Jadi kita kasih waktu kita sekarang, tenaga kita sekarang gitu ya, untuk berpikir, untuk bekerja, untuk desain project, untuk menggolkan sebuah proker kayak kalian sekarang gitu ya, menjalankan proker. Itu tuh akan ada benefitnya nanti. Itu worth doing kalau menurut saya ya. Jadi jangan sampai merasa buang-buang waktu gitu.
ya. Ayu, Oke Risa. Bu, terima kasih Bu. Jadi sebenarnya organisasi itu memerlukan waktu ya teman-teman, nggak instan gitu seperti kata ibunya. Jadi bagi teman-teman yang belum merasakan gimana sih serunya berorganisasi dan berpikir bahwa organisasi itu buang-buang waktu, coba saja ikut beberapa organisasi, mungkin teman-teman bakalan merasakan gimana sih dan apa sih benefit yang akan didapatkan ketika kita mengikuti sebuah organisasi. Sebagai pembimbing kemahasiswaan, bentuk dukungan apa yang diberikan oleh jurusan maupun himpunan mahasiswa jurusan untuk mewadahi atau memfasilitasi mahasiswa yang ingin mengikuti perlombaan baik di kancah nasional maupun internasional, Bu? Oke, bentuk bantuan yang bisa diberikan oleh jurusan ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengikuti perlombaan. Satu tentunya yang pertama mungkin informasi lomba ya. Jadi kita bisa sediakan gitu ya, kita bisa sediakan informasi lomba-lomba yang bisa diikuti oleh mahasiswa gitu ya. Di luar biasanya mahasiswa ini udah aktif, mereka cari lomba-lomba sendiri gitu ya. Dalam case mereka tidak mencari gitu, kami ada sediakan beberapa kegiatan yang available untuk bisa membangun portofolionya mereka gitu ya. Jadi bagaimanapun ketika mahasiswa ikut kompetisi itu sebenarnya mereka membangun portofolionya mereka gitu ya, tentang kegiatan mereka di kampus. Kemudian setelah informasi tentunya ada bantuan berupa pendampingan gitu ya. Jadi jika mahasiswa itu butuh pendampingan untuk mengikuti lomba, itu akan disediakan oleh jurusan gitu ya. Jadi jangan ragu kalau kalian ikut perlombaan dan kalian butuh pembimbing gitu ya. Disampaikan aja, bisa disampaikan ke saya, nanti saya akan sampaikan ke Ibu WD3 gitu ya. Jadi kita akan temukan pembimbing yang tepat buat kalian untuk mengikuti lomba. Yang ketiga tentu adalah di pendanaan gitu ya. Mungkin dalam beberapa lomba itu tidak bisa di cover 100%, tapi kami akan usahakan selalu untuk mendapatkan dana sehingga kalian bisa berangkat untuk lomba gitu ya. Jadi itu yang bisa dibantu oleh jurusan ya, dari informasi, kemudian pendampingan dan juga pendanaan gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman, buat yang ingin ikut perlombaan baik di kancah nasional maupun internasional bisa langsung saja menghubungi pembimbing kemahasiswaan ataupun bisa ke himpunan mahasiswa jurusan di teknologi industri ya. Oke, ngomong-ngomong tentang prestasi nih, kita juga akan mengundang salah satu mahasiswa berprestasi jurusan teknologi industri yang telah menorehkan prestasi di kancah nasional. Nah, sebelum itu kita akan membacakan sedikit CV dari narasumber kita. Nama beliau Kadek Yudi Wirawan, tempat tanggal lahir Banyuning 13 Desember 2002. Merupakan seorang mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik dan Kejuruan Undiksa. Adapun riwayat pendidikan beliau yang pernah pernah bersekolah di SD Negeri 4 Banyuning tahun 2009 sampai 2015, SMP Saraswati Singaraja 2015 sampai 2018, SMK Negeri 3 Singaraja 2018 sampai 2021, dan Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2021 sampai dengan sekarang. Adapun pengalaman organisasi yang diikuti beliau, anggota bidang 1 program kreativitas mahasiswa UKM Penalaran dan Karya Ilmiah Mahasiswa Undiksa tahun 2022-2023, Ketua Umum UKM Penalaran dan Karya Ilmiah Mahasiswa Undiksa tahun 2023-2024, dan pernah menjadi koordinator Silomba HUT HMJ Teknologi Industri tahun 2022. Dan adapun penghargaan dan prestasi yang pernah diraih oleh beliau, yaitu juara 1 Lomba Desain Poster Fondasi DAIS tingkat nasional tahun 2022, juara 2 Lomba Desain Poster Digital Lobby Undat tingkat nasional tahun 2022, juara 1 Lomba Esai tingkat nasional Nusantara Muda tahun 2023, Bronze Medal Esai National Competition tahun 2023, PKMPI lolos didanai Kemendikbudristek tahun 2023, PKMPM lolos didanai Kemendikbudristek tahun 2023, lolos didanai program InnoVillage Universitas Telkom tahun 2022. Dan adapun keahlian beliau yaitu Project Management, Problem Solving, Design Graphics Creativity, Write Scientific Papers. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang kedua, Kak Yudi Wirawan. Halo Kak Yudi, apa kabar? Halo, kabarnya baik. Ya. Waduh,
terima kasih nih ya sudah diundang di acara podcast Tech in Talk yang apa namanya yang ke berapa podcastnya ini ya? Yang kelima Kak Oh, Yudi. yang kelima ya. Oh ya, ya bisa. Apa aja nih Kak kesibukan akhir-akhir ini? Kesibukannya akhir-akhir ini gini ya, untuk apa namanya, karena udah semester 5 juga dan sudah mau mendekati UAS juga, jadi mau lebih ke perkuliahan dulu ya. Dan juga saya selingi juga dengan apa namanya, ikut mendaftar di beberapa pamflet lomba yang apa namanya saya temui di beranda IG ya. Jadi ya untuk mengisi selingan lah gitu. Wah, sangat produktif ya Kak Yudi ini. Ya luar biasa banget ya Yuk ya. Bener banget. Nah sebelum kita lanjut nih Kak, biar lebih santai lagi, enak gak sih Yuk kalau kita ditemani dengan yang manis-manis? Apa tuh yang manis-manis, apa nih? Riz? Oke, tentunya puding dari Uma Puding. Langsung aja kita Kita langsung coba. dicoba aja. Iya. Katanya ini yang punya mahasiswa Tekin ya? Iya Ibu, mahasiswa Oke. Tekin. Good job ini yang punya. Nanti diundang aja jadi Wah, ini entrepreneurship. ada Sorry, Pak. rasa apa aja nih? Kak Yudi mau yang mana nih? Oh, yang enak rasa apa nih? Semua enak ya? Semuanya enak Kak, Oh, silakan coba. Iya iya, terima kasih. Oke. Kak Yudi silakan dicoba Ibu. Ini terbuat dari bahan apa aja ya, kalau boleh tahu? Nah ini tuh dibuat dari, kalau Kak Yudi itu kayaknya biskuit regal dengan susu, dan ini pudingnya tanpa pemanis buatan loh. Jadi aman banget kalau dimakan oleh anak kecil sampai orang tua, dan juga aman. Wah, teksturnya sangat lembut ya. Iya Kak, bener banget. Oh, ini dari biskuit regal ya. Wah, kreatif juga. Enak ya, jago yang bikin. Iya Bu, teksturnya lembut banget sih Bu. Saya nggak jago nih yang bikin gini-gini. Ya, beli aja lah saya Beli aja Bu langsung di mahasiswanya. Buat yang nggak Ibu, jago ya. kayak saya beli aja udah, ngapain ya. Udah di usia segini. Kita beli aja. Di Kenapa? mana dibelinya nih? Umah Puding. Oke. Iya. Bagus. Nah, puding ini merupakan salah satu produk dari mahasiswa jurusan teknologi industri yang tentunya sangat kreatif ya, bisa membuat puding sekreatif ini dan juga enak ya Ibu, Kak. Iya, benar sekali. Sangat apa namanya, ada selain kuliah juga ada apa namanya, ide bisnis yang bisa dikembangkan gitu. Ya benar banget. Jadi mahasiswa di jurusan teknologi ini sangat kreatif dan sudah bisa berwirausaha ya walaupun masih mahasiswa. Nah, buat kalian yang tertarik ingin mencoba puding ini bisa langsung saja hubungi Instagram mereka yang ada di bawah ini. Nah, dalam waktu dekat ini Kak, apakah ada perlombaan yang mungkin akan Kakak ikuti? Dalam waktu dekat ini ada ya. Saya ikut lagi untuk program InnoVillage itu yang diadakan oleh Universitas Telkom tahun 2023 ini ya tentunya. Nah itu masih sedang saya persiapkan ya. Ya moga-moga loloslah didanai lagi. Ya, setengkara Kak ya, semoga perlombaannya lancar dan dapat dana juga. Siap, Tengkara, terima kasih. Dengar-dengar nih Kak Yudi pernah mengikuti lomba esai tingkat nasional. Apa sih alasan Kakak mengikuti lomba tersebut? Alasan saya untuk ikut lomba esai tersebut ini ya apa namanya? Yang pertama itu ingin meningkatkan kualitas dari kualitas instansi sih yang saya bawa gitu, seperti dari prodi, kemudian fakultas, jurusan tentunya, dan yang terakhir itu tingkat universitas. Nah, apa namanya, dengan cara berprestasi seperti itu. Jadi kan ada sebenarnya berbagai cara untuk meningkatkan apa namanya mutu dan juga
ya dibilang kualitas lah ya. Salah satunya saya memikirkan dengan cara berprestasi, saya sebagai mahasiswa itu sepertinya dapat meningkatkan mutu dari instansi yang saya bawa seperti itu. Jadi tak hanya ilmu juga pas pengalaman pada saat lomba tersebut, namun juga kebanggaan tersendiri ya tentunya pada saat lomba itu. Kemudian alasan yang kedua itu menuangkan ide kreativitas itu kan, misal ada permasalahan nih gitu, ada permasalahan, ini sepertinya bisa nih, sebenarnya ada solusinya tapi belum direalisasikan sama masyarakat sekitar, seperti itulah. Nah, kita bisa menuangkan ide tersebut dalam tulisan, dalam sebuah karya, sehingga kebermanfaatannya itu tak hanya pada menyelesaikan permasalahan itu saja gitu, tetapi dapat juga meningkatkan kualitas yang kita sebenarnya di mana sih gitu, sebagai mahasiswa. Tak hanya bermanfaat bagi masyarakat langsung, tetapi juga mendapatkan feedback gitu dengan cara melombakan karya tersebut, seperti itu. Apa sih benefit? Silakan. Ya, kemudian ada lagi satu itu, sebenarnya alasannya itu adalah ingin mencari profit sih. Ya, jadi kan kita juga sebagai mahasiswa harus terus berusaha untuk mendapatkan profit ya. Kalau enggak kan, masa sih udah mahasiswa gitu pasti minta lah istilahnya gitu sama orang itu kan ya, sedikit berusaha juga gitu, dengan salah satunya adalah dengan mengikuti perlombaan esai tersebut. Selain itu, apa saja benefit yang kakak dapatkan dari mengikuti lomba esai tersebut? Kalau benefitnya sih gini ya, pengalaman ya tentunya. Pengalaman yang saya dapatkan itu yang pertama relasi ya, teman-teman banyak itu dari universitas lain yang pada saat itu kita saling kenalan seperti itu, sehingga dengan setelah perlombaan tersebut kita dapat banyak teman, dan juga nantinya jika ada lagi lomba keluar gitu, tidak jauh pastinya dengan teman-teman yang kita kenal sebelumnya itu, pasti juga mereka mengikutinya. Dan itu kebanggaan juga sih, kalau misalnya wah ini hebat nih, terus saja ketemu kayak gitu, pastinya persaingan itu akan seru ya gitu kan, udah kenal gitu sih. Terus apa lagi ya, kalau misalnya yang didapatkan itu pengalamannya itu juga public speaking ya tentunya. Kita juga belajar di sana presentasi, karena kan kalau misalnya pada saat lomba tersebut, sebelum kita masuk final gitu, kita belum bisa kan untuk sejauh mana sih karya kita itu baik, kekurangan sama kelebihannya gitu. Sehingga kalau misalnya kita masuk final, itu kita bisa direview dengan presentasi juga dapat, kemudian masukan dari dewan juri itu. Nah, itulah yang merupakan benefit yang paling penting ya bagi saya, karena bisa meningkatkan karya-karya yang kita buat seperti itu. Mungkin itu saja sih. Wah, banyak ya benefit yang didapatkan. Ya, sangat banyak sekali. Ada nggak kak yang kayak dukungan apa sih yang kak dapatkan dari jurusan atau fakultas mungkin gitu? Kalau dukungan tentunya fakultas yang sangat mendukung sih ya. Seperti untuk saya kemarin itu sangat disupport dari segi keberangkatannya ya. Jadi dari transportasi itu, setelah saya bingung kesana kemari dari lembaga sih tentunya, ternyata tidak di ACC seperti itu.
akhirnya Hamin satu saya eh meminta tolong ke Pak Dekan waktu itu, dan syukur-syukur sangat disupport dari apa namanya bapaknya langsung menelpon Bu Bendahara waktu itu. Saya sangat berterima kasih kepada fakultas dan juga jurusan, eh, karena sudah membantu sekali, sangat membantu waktu apa namanya di waktu mepet yang seperti itu. Ya. Jadi itu ya teman-teman contoh langsung dukungan yang diberikan oleh jurusan dan fakultas saat mengikuti perlombaan di kancah nasional ya Kak. Nasional. Oke Kak Yudi, lanjut ya. Jadi dalam mengikuti lomba nih Kak, tentunya pasti ada kesulitan. Nah, bagaimana sih cara Kakak mengatasi kesulitan atau masalah tersebut selama mengikuti proses perlombaan esai tersebut Kak? Mungkin bisa dijelaskan Kak. Kalau kesulitan ya, wah tentunya sangat banyak sih kesulitan yang waktu itu saya alami. Mungkin sedikit sharing aja ya, lebih ke sharing jadinya ya. Itu waktu waktu pra keberangkatan ya, saya membuat proposalnya itu cukup kesulitan karena kan di apa namanya di tugas kuliah itu menuntut juga kan seperti itu. Apalagi di prodi saya yang apa namanya berbasis project, itu asal tugas itu berbasis project. Wah, sangat apa namanya harus bisa membagi waktu ya. Jadi itu saya usahakan dengan tim juga. Akhirnya proposal tersebut bisa terkumpul. Kemudian saat menunggu hasilnya itu kan dari pengumpulan itu saya sudah lega seperti itu. Terus pas masuk finalnya juga apa namanya masuk deg-degan gitu. Wah, ini sekarang gimana nih untuk keberangkatannya gitu. Nah, setelah menyiapkan apa namanya proposal itu, akhirnya Hamin 1 kemarin itu tetap intinya sih tetap fokus ya, tetap fokus untuk dan yakin bahwa semua itu bakalan dapat dilewati seperti itu. Jadi kemarin itu padahal udah nggak terlalu mengharapkan banyak gitu untuk keberangkatannya itu. Akhirnya berangkat syukur-syukur. Kemudian saat di apa namanya tuh mau mendekati hari hanya itu ya, persiapan lah di hotelnya itu kemarin. Setelah persiapan kan masih deg-degan juga kan. Wah, ini kompetisi yang lain juga sangat apa namanya tuh sangat bagus-bagus karyanya seperti itu. Tetapi kita tetap menekankan di tim itu kalau misalnya tunjukkan yang terbaik gitu, maksimalkan dah sekarang gitu. Jadi kita lebih kepercaya diri aja ya kalau untuk menghadapi kesulitan itu, dan yakin kalau misalnya itu tuh bakalan terlewati gitu. Ntar masalah hasil kita serahkan ke Tuhan lah ya yang Maha Kuasa. Jadi kita maksimalkan selama yang bisa kita kontrol. Kemudian masalah hasil kita serahkanlah ke Tuhan gitu. Itu sih mungkin cara saya menghadapi kesulitan waktu perlombaan kemarin itu. Oke, terima kasih Kak Yudi. Nah, tentunya setiap perlombaan pasti ada kesulitan ya teman-teman. Kak Yudi udah luar biasa banget bisa melewati kesulitan tersebut. Jadi intinya jika kita mengikuti perlombaan, kita harus optimis terhadap diri kita sendiri dan juga teman mungkin berkelompok ya Kak ya? Ya, bertim kemarin itu. Ya, kita harus optimis dengan apa yang kita punya. Kita harus yakin bahwa kita bisa melewati kesulitan tersebut. Nah, Kak Yudi juga aktif di organisasi nih Kak. Menurut Kak Yudi, apakah organisasi itu merupakan sebuah hambatan dalam Kakak mengikuti perlombaan atau malah sebaliknya nih Kak? Menurut saya bukan hambatan, malahan mendukung ya. Karena apa namanya organisasi, tergantung organisasinya juga sih ya. Kalau misalnya kita sibuk gitu berkegiatan tanpa apa namanya, tanpa selingan gitulah, pastinya jenuh juga gitu. Makanya saya di organisasi itu selalu
menerapkan bahwa teman-teman itu jangan terlalu fokus berorganisasi gitu. Jangan juga dijadikan beban seperti itu. Kita tetap pada saat berkegiatan itu profesional, tetapi di sela-selanya itu kita juga harus pokoknya jangan ada waktu luang gitu. Ya gitu, seperti harus benar-benar produktif dan juga nanti pasti bakalan ada waktu self reward ya istilahnya. Itu bakalan ada dan dan itu pasti datang ketika kita itu setelah selesai berkegiatan gitu, puas dengan kegiatannya itu. Nah, itu bakalan kebanggaan tersendiri seperti itu. Jadi bukan hambatan sih ya, karena teman-teman di organisasi itu biasanya sangat mensupport ya. Sangat mensupport, apalagi ketika misal pada saat ngepost Tuibon nih gitu, post Tuibon, wah pasti banyak banget dah dukungan, wih semangat ya, semangat, semoga lancar gitu. Sangat mensupport menurut saya. Dan kan misal kita diberi tanggung jawab nih pada saat kegiatan HUT misalnya gitu, kita koor gitu diberi tanggung jawab, kemudian kan kita juga maunya ikut lomba kan gitu. Jadi teman-teman di si lain itu pasti memaklumi seperti itu. Maklumi karena apa? Karena itu tuh bisa mendapatkan hal lebih gitu ketimbang cuma menyelesaikan organisasi gitu. Menurut saya sih kalau misalnya kita dikasih tanggung jawab, asalkan kita bisa mendelegasikan seperti itu, kegiatan tersebut pasti akan jalan. Makanya kita istilahnya nggak ada waktu gitu, itu kurang tepat ya menurut saya, karena yang nggak ada waktu itu pasti dia nggak bisa bagi waktu gitu, nggak bisa dia waktu scroll TikTok ada gitu, tapi untuk yang hal-hal produktif itu dia dibilang nggak ada waktu, itu kan kurang gimana ya, kurang masuk akal lah menurut saya. Seperti itu sih. Menurut Ibu nih, bagaimana pendapat Ibu mengenai pendapat yang disampaikan oleh Kak Yudi, Ibu? Oke, Yudi bisa ikut lomba di sela-sela kesibukannya ya, dan tadi cerita kesulitannya pertama itu adalah banyak proyek ya di kelas ya. Ya, Yudi ini adalah salah satu mahasiswa di Prodi Pendidikan Teknik Mesin ya, jadi ada di kelas saya juga ya Yudi ya. Nah, jadi saya menyumbang atau berkontribusi terhadap tingkat stresnya Yudi ini ya waktu mengikuti lomba ya. Jadi ada tugas yang proyek-proyek itu biasanya di kelas saya itu ya, proyek-proyek ya. Oke, saya setuju ya dengan pendapatnya Yudi ya tentang bagaimana organisasi itu justru dalam hal ini mungkin karena organisasinya align ya dengan lomba yang diikuti atau align dengan keilmuannya Yudi ya. Jadi bagaimana keberadaan organisasi ya HMJ itu bisa mendukung atau malah memberikan support gitu ya bagi Yudi ya. Dan juga menambahkan sedikit mungkin kesibukan yang tadi bilangnya kura-kura ya, kuliah rapat ya. Kuliah rapat. Kondisi ketika waktu senggang kita itu terisi oleh kegiatan itu akan membantu kita untuk mencari waktu senggang lagi. Logikanya seperti itu. Jadi itu akan membantu kita manajemen waktu. Jadi ketika kita punya waktu senggang yang terlalu banyak, pasti kita akan cari kegiatan lain yang bermanfaat karena kita udah terbiasa dengan itu. Jadi keterlibatan kalian dalam organisasi itu sangat membantu. Jika kalian ikuti dengan serius ya, jika kalian desain project di setiap organisasi dengan serius, rapat dengan serius, kalian akan merasakan benefitnya tentu dari manajemen waktu dan juga manajemen stres. Ya, manajemen waktu semua orang bisa ya. Bikin aja Excel, mau dari pagi saya jam 7 bangun, beresin tempat tidur, kuliah sampai jam berapa. Semua orang bisa manajemen waktu. Manajemen stres nggak semua orang bisa. Ya, ada stress management, ada time management gitu ya. Stress management itu hanya bisa dikuasai kalau kita berlatih gitu ya. Dan mengikuti organisasi adalah salah satu cara untuk mengasah manajemen stres kita seperti apa gitu ya. Yudi salah satunya. Ada kuliah, ada organisasi, ada lomba. Tapi bisa termanage semua. Waktu kita jalanin pasti rasanya kayak wah ini kayak benar sekali. Berat banget gitu ya. Tapi begitu kita achieve something ya, ataupun misalkan dalam satu hal kita nggak achieve gitu ya, kita nggak dapet juara, tapi kita completed kegiatan itu, kita komplit gitu ya.
itu akan ada rasa accomplishment gitu ya. Jadi ada rasa pencapaian tertentu gitu. Ya. Yudi merasa nggak waktu ikut lomba gitu. Nah sekarang pas dapet juara gitu, ngerasa nggak kayak wah saya nggak percaya ternyata saya bisa jalanin itu kemarin gitu loh dengan benar, tugas. Bu. Bener kan? Ada Benar. perasaan seperti itu kayak. Kadang saya juga ngerasa gitu ya. Kadang misalnya kita completed satu project ya kayak wah saya nggak nyangka ini bisa terlewati gitu ya. Iya Ibu, benar. Iya benar ya. Sangat-sangat tidak nyangka Terus kalau sense of accomplishment itu kan rasanya kayak menyenangkan gak sih? Ya. Begitu kalian udah ngerasain itu sekali, ya ini kayak drugs ya. Saya nggak pernah sih, tapi sebenarnya dengernya kayak gitu ya. Tapi maksudnya sense of accomplishment begitu kita dapetin sekali, kita akan kejar terus. Kita akan pengen terus seperti itu gitu. Ya, jadi kita akan coba completein dan itu menurut saya adalah salah satu benefit kalian ikut organisasi gitu ya. Jadi saya setuju pendapatnya Yudi, malah bisa mendorong ya. Iya Ibu, Ya, mendorong dari Ya, apalagi yang kalau pas sesuai sama keilmuan ya, sesuai dengan visi misi kalian juga gitu. Itu Ayu dan Risa kalau menurut saya. Bener banget, aku sangat setuju sih sama pendapatnya Kak Yudi juga. Karena organisasi itu menurutku nggak mengganggu kita dalam meraih prestasi. Malah kita belajar banyak hal seperti belajar mengatur waktu dan bisa di salah satu kesibukan kita mengikuti perlombaan nih seperti Kak Yudi. Oke lanjut, Kak Yudi, pastinya dalam mengikuti lomba tentunya ada pengalaman baru yang kakak dapatkan. Nah pengalaman baru apa sih yang Kak Yudi dapatkan selama mengikuti perlombaan-perlombaan tersebut? Mungkin bisa dijelaskan. baik dari pengalaman ya. Wah, ya sebenarnya dari perlombaan itu bukan hanya perlombaan sih ya. Jadi dari organisasi juga kita banyak mendapatkan pengalaman. Itu salah satunya adalah dapat jalan-jalan ya tentunya. Kita dapat ke tempat-tempat baru yang sebelumnya nggak terpikirkan bahwa kita itu bisa ke sana seperti itu. Dan itu pun jalan-jalannya produktif gitu. Jadi nggak hanya sekedar jalan-jalan aja, tapi ada ada tugas seperti itu yang harus memang bukan tujuan utamanya juga sih ya, yang harus kita mohon maaf ini grogi ya. Ya santai aja Kak ya, kita berbincang-bincang santai aja di sini. Ya. Kemudian pengalaman yang dapat itu relasi ya, seperti yang saya tadi bilang, itu teman-teman banyak dapat dari berbagai universitas tentunya, yang mungkin aja suatu saat bisa kita minta tolong kalau misalnya kita sedang berada di tempat tinggalnya dia di tempat tinggalnya dia. Nah bisa tuh gitu kita mampir ke sana seperti itu. Kemudian pengalaman yang lain itu tentunya dari kebanggaan tersendiri juga, kemudian dukungan dari orang tua juga, dapat support lebih dari mulai keberangkatan itu selalu dibantu untuk persiapan saya kemarin. Kemudian setelah hasilnya juga wah sangat membanggakan ya tentunya. Kemudian kemandirian juga saya dapatkan ketika kan kita baru nih tumben nih gitu keluar daerah yang kita belum pernah ke sana sebelumnya. Kemudian gimana kita cari tempat untuk hotelnya sendiri gitu. Kemudian besok harus segera siap-siap karena kan sekarang udah canggih ya, udah ada Google Map, jadi itu cukup membantu ya. Tapi juga mental sih ya harus disiapkan, karena kan kita di Bali ya gitu, sekali tetap jalan seperti itu. Jadi kita masih ada keraguan gitu. Tapi doa aja sih. Kemudian pengalamannya lagi karena udah udah ya, kalau dibilang sering sih enggak ya, kalau ya pernah gitu. Kemudian lagi ya,
Itu aja sih mungkin ya. Dari teman-teman pastinya nanti bakalan mendapat kalau misalnya ikut ya perlombaan dan lolos seperti itu pasti bakalan dapat pengalaman lah di luar organisasi itu kita dapat pengalaman yang nggak bisa didapatkan di organisasi seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu pengalaman juga Yudi. Jadi sesuatu yang mungkin kita nggak bisa dapat di kampus ya. Nah, walaupun di kelas saya kita sering presentasi, tapi, Tapi Yudi adalah feel-nya korban. beda itu. Ini adalah korban perancangan kelas saya ya. Di mana saya memang ngerancang kelas saya itu banyak presentasi karena saya pengen setiap mahasiswa saya punya keberanian untuk public speaking ya. Kemudian pengen coba juga mereka seberapa dalam untuk mendalami sebuah materi gitu ya. Jadi itu yang saya coba di setiap kelas saya gitu. Nah kalau di kelas audiensnya paling cuma saya sama teman-teman ya. Tapi dengan nanti adik-adik misalkan mahasiswa ikut lomba di luar, kita bisa memperluas audiens kita dan itu adalah suatu pengalaman yang sangat berharga dan hanya bisa kalian dapatkan di jenjang ini ya ketika kalian jadi mahasiswa dengan ikut lomba keluar gitu. Ya, jadi kita memperluas audiens kita dengan audiens yang berbeda. Bayangin coba Yudi presentasi tentang satu hal yang di depan expertnya gitu. Ya, gimana deg-degannya? Deg-degan banget kan? Iya Ibu, Nah, karena iya. masukan-masukan dari bapaknya juga wah sangat di luar gini di luar sepemikiran gitu. Iya. Tiba-tiba muncul pertanyaan itu dan kita juga harus jawabnya itu dengan dengan yakin bahwa ini tuh sebenarnya udah maksimal, udah perfect gitu. Iya, betul. Jadi pasti ada nervousnya ya, udah pasti, udah jelas. Tapi it's a good nervous saya bilangnya. Ada bad nervous, ada good nervous. Kalau good nervous itu kita jadi prepare gitu. Bayangin kita mau presentasi tentang sesuatu di depan expertnya gitu. Kalau kita ngomong sembarangan kan ya gimana ya gitu ya. Jadi kita harus riset dulu. Saya yakin Yudi udah melakukan itu ya. Dan itu adalah pengalaman yang sangat berharga ya dari sisi akademiknya gitu. Ya, benar. Jadi itu bisa tambahan juga buat memotivasi adik-adik mahasiswa nanti ikut lomba gitu ya. Jadi nggak cuma dapat dari juaranya itu juga bagus gitu ya, dapat juara jalan-jalannya bagus, tapi dari sisi akademiknya juga kamu akan terasa jauh lebih besar dibandingkan kamu hanya stay di kelas gitu. Itu tambahan dari saya, Ayu sama Risa. Baik Ibu, aku nanya langsung ke Kak Yudi lagi ya. Iya. Dan dari sekian banyak perlombaan nih, pastinya ada motivasi Kak di balik itu. Apa sih motivasi utama Kakak yang membuat Kak kuat dan pantang menyerah dalam mengikuti perlombaan-perlombaan saat ini? Motivasi utama ya dari mengikuti itu yang pastinya dari dulu itu sebelum saya berhasil untuk masuk final itu sebenarnya motivasinya ya utama sih pengen menang karena dulu belum tahu apa-apa seperti itu. Pokoknya ada ide buat tulisan menang gitu aja pemikirannya, baru setelah banyak dari teman-teman organisasi yang kakak tingkat itu yang jam terbangnya udah banyak seperti itu, yang yang pengen saya ikutin jejaknya seperti itu. Dia bilang sih maksimalkan dulu tulisannya seperti itu, maksimalkan dulu tulisannya dengan latihan, kemudian ikuti kelas-kelas kayak yang terkait tulisan seperti itu. Jadi setelah tulisannya itu bagus dan tersusun seperti itu, nah pasti gampang aja gitu untuk masuk final lah minimal. Karena dengan masuk final itu kita kan dapat masukan gitu. Masukannya itulah kita jadikan evaluasi. Jadi itu sih motivasinya dengan pengen menang seperti itu. Dan akhirnya setelah diberikan masukan dari kakak tingkat itu, oh ternyata kita harus fokus dulu di tulisan seperti itu. Jadi masalah hasil itu ya kita serahkan lah ke yang Maha Kuasa kan gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa ngontrol itu, yang kita bisa kontrol adalah di tulisannya. Kemudian motivasi utama itu juga pengen jalan-jalan lah mungkin, karena kan dari kita lomba yang offline gitu seperti online,
Yang dulu kan saya awal-awal itu pada masa COVID itu saya lombanya online semua gitu. Jadi nggak kerasa lah gitu. Cuman online apa sih lewat Zoom aja gitu. Jadi setelah apa namanya pergantian tahun ini akhirnya awal-awal memburu yang offline dulu. Buru offline namun sangat banyak apa namanya event-event yang nggak lolos seperti itu. Waktu dulu hampir putus asa sih, hampir putus asa karena nggak pernah lolos gitu, nggak pernah lolos final, bahkan minimal nggak pernah lolos. Akhirnya apa namanya minta tolong ke kakak tingkat lagi, kemudian diperbaiki, akhirnya apa namanya bisa gitu. Dan seketika apa namanya bisa lolos itu sangat apa ya, sangat bangga lah ya. Karena kan apa namanya dengan serentetan acara yang apa namanya serentetan dulu yang udah spend uang terus gitu untuk bayar lomba-lombanya itu nggak pernah jadi, akhirnya jadi gitu. Dan itu sih bakalan terus gitu dilakuin. Dan juga tips aja sih nih ya, kalau misalnya kita mau lolos gitu jangan mentok satu di misalnya bulan November ini mentok satu ikut, jangan gitu. Tapi terus mencari gitu bila perlu 5 sampai 10 event gitu ikutin dalam satu bulan ini, karena kan kalau misalnya salah satunya ada lolos gitu, nah itu dah bisa apa namanya kita fokuskan di bulan ini seperti itu sih motivasi dari. Jadi motivasi yang sangat mendukung Kak Yudi adalah kegigihannya ingin menang. Kak. Nah, ingat banget juga tips dari Kak Yudi, jangan hanya terfokus sama satu hal, tapi kita juga bisa mengikuti perlombaan-perlombaan yang lain, jadi kita nggak terpacu sama satu hal aja nih. Iya benar sekali. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara podcast ini. Iya nih yuk, nggak terasa kita sudah berbincang cukup lama ya. Semoga podcast ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang sudah menonton ya. Dan adapun kesimpulan yang dapat kami ambil pada podcast kali ini, jadi sebenarnya organisasi itu bukan menjadi penghalang kita untuk menjadi mahasiswa berprestasi, dan juga organisasi juga memberikan benefit yang sangat banyak tentunya, entah itu relasi ataupun pengetahuan baik soft skill ataupun hard skill. Dan di jurusan teknologi industri juga kita juga memiliki seorang pembimbing kemahasiswaan. Jadi jangan takut untuk berkonseling jika teman-teman yang lagi menonton memiliki suatu permasalahan dalam mengikuti perkuliahan. Jadi bisa langsung saja berkonseling, mungkin lewat HMJ dulu baru kita konsultasi ke ibunya. Terima kasih kepada Ibu Novia dan juga Kak Yudi atas kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih ya sudah diundang Ayu dan Risa dan tim juga. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Maudeng Bagus dan Umah Puding yang sudah mensponsori podcast kita kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Salam Solidity. Oke, salam solidity.